Selamat malam, shalom semuanya. Eee, Malam ini kita akan lanjutkan online Bible study kita. Kita sangat beruntung, meskipun dunia situasinya tidak menentu, kita masih bisa mendengar firman yang benar. Bapak Ibu sekalian, ini anugerah buat kita semua. Jadi jangan disia-siakan, mari kita belajar dan kita berubah. Ya. Oke, sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mohon berkat-Mu atas kami semua, agar kami benar-benar menghayati arti hidup kami. Agar kami benar-benar mengerti apa yang akan kami pelajari. Sehingga kami boleh mengenakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Saya share dulu ya screen-nya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah sesi ke-25. Abraham belajar beriman. Sesungguhnya banyak orang bertanya-tanya dengan judul ini. Bukankah Abraham itu bapak orang beriman? Kok belajar beriman? Nah, inilah yang akan kita bahas pada malam ini. Bapak Ibu siapkan pikiran, siapkan hati, agar kebenaran ini menjadi milik kita. Kebenaran jangan hanya jadi konsumsi pikiran, tapi juga menjadi konsumsi hati, konsumsi jiwa kita. Sehingga kita mendengarnya dan kita mendapat berkat. Ya, baik kita teruskan. Bapak Ibu sekalian perlu ingat bahwa Abraham itu tumbuh dewasa di kota di pinggir sungai Efrat, di kota Ur. Kota Ur ini kalau zaman sekarang adalah Irak bagian selatan. Bapak Ibu masih ingat Eden? Di Eden cirinya adalah mengalir sungai, salah satunya sungai Eufrat. Tigris, Eufrat, ya, ada 4 sungai yang mengalir di Eden. Tapi hari ini hanya ada 1 sungai, satu lagi 2 sungai, ya, Eufrat dan Tigris. Dan itu terlihat adanya di Irak, melintas di Irak. Zaman dahulu disebut Mesopotamia. Nah, kota Ur di mana Abraham lahir, itu adalah kota yang di pinggir sungai Efrat ini. Jadi kalau kita bicara Eden itu sekitar Mesopotamia atau Irak. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Ada suatu daerah di Timur Tengah yang namanya The Fertile Crescent. Fertile Crescent ini adalah membentang dari pegunungan Taurus di utara Gurun Arab di selatan, ke Gurun Arab di selatan, dan dari Mediterania Timur ke pegunungan Zagros. Mesopotamia kuno terletak di dalam area ini. Tetapi The Fertile Crescent ini mencakup lebih banyak geografi daripada Mesopotamia kuno. Nah, kalau zaman sekarang kita akan lihat petanya. Ya, ini dia. Yang dilingkari hijau ini adalah bulan sabit, letak bulan sabit yang subur. Ya, Bapak Ibu ya. Coba kota Ur adanya di sini nih, saya lingkari nih. Ini kota Ur. Ya. Adanya di Teluk Persia. Nah, Abraham keluar dari Ur di sini, menyusuri garis yang merah ini yang saya buat nih. Ya, menyusuri garis yang merah ini terus ke utara sampai di kota Haran. Di kota Haran mereka menetap di sana. Padahal tujuan mula-mula Kanaan, tapi mereka menetap di sana rupanya. Lalu Allah berfirman pada Abraham, Abraham keluar dari negeri itu.
Lalu Abraham disuruh melanjutkan perjalanan seperti rencana semula, yaitu menyusuri daerah-daerah Crescent Fertile Crescent ini, daerah yang subur ini, melalui Syria, Lebanon, sampai di Kanaan. Nah, Abraham sampai ke Kanaan ternyata. Kanaan ini kalau zaman sekarang Israel atau Palestina. Nah, banyak orang nggak tahu kenapa berpikir Abraham belum sampai ke tanah perjanjian. Padahal sudah sampai karena letaknya dekat, tidak terlalu jauh. Ya. Jadi di sebelah utara tanahnya subur yang hijau ini, di sebelah selatan gurun. Abraham menyusuri sungai Eufrat kemungkinan besar. Menyusuri daerah-daerah yang subur. Karena dalam perjalanan lebih mudah kalau melalui daerah yang subur dibanding melalui gurun. Ya, oke kita teruskan. Ya. Nah, tetapi ada teori lain bahwa sebenarnya rumah Abraham itu ada di sini nih, jauh di utara. Ini di sini, Ur itu ada di sini. Tapi ini teori, pendapat para ahli juga sih. Jadi kalau itu maka rutenya berbeda sedikit. Tentu saja hal ini tidak mengganggu dari pengertian kita. Yang penting Abraham keluar dari Ur, menetap di Haran lalu melanjutkan ke Kanaan atau menuju Kanaan, Israel, tanah perjanjian, ya. Oke, itu dulu. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah reruntuhan kota Ur. Jadi kalau zaman sekarang Bapak Ibu ingin tahu bahwa kota Ur ini apakah masih ada, maka tinggal reruntuhannya. Kalau kita pergi ke Irak bagian selatan, di sana ada reruntuhan kota Ur kuno, ya, reruntuhan. Nah, di situ terdapat di reruntuhan kota ini terdapat Ziggurat of Ur. Kalau Bapak Ibu mengikuti sesi-sesi sebelumnya, di mana kita membahas Menara Babel, maka saya sudah membahas tentang Ziggurat of Ur, suatu bangunan menara. Jadi Menara Babel itu sebenarnya Ziggurat. Kita sudah bahas tentang itu. Nah, Ziggurat yang ada di Ur ini adalah di puncaknya biasanya ada kuil. Kuil itu adalah kuil penyembahan. Nah, penyembahan bangsa Sumer itu biasanya bagi dewa atau dewi bulan yang disebut Nana. Ya, jadi kota Ur ini adalah suatu kota metropolitan di zamannya. Suatu kota yang sangat maju, kota perdagangan, kota metropolitan, kota yang kaya. Jadi Abraham tinggal di suatu kota yang kaya, yang makmur. Dan Abraham bukan orang miskin. Ya. Nah, tapi firman Tuhan berkata keluar dari situ. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan. Tapi Abraham nurut saja. Taat walaupun ia belum tahu negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Walaupun ia belum tahu tujuannya kemana. Negeri apa, seperti apa yang akan ia tuju itu. Belum tahu. Jadi menurut catatan Alkitab, memang Abraham meninggalkan Ur menuju Kanaan. Meskipun demikian, uh, ada beberapa pendapat soal letak dari kota Ur itu. Tapi nggak masalah. Yang kita punya catatan ini. Jadi kita harus membahas segala sesuatu berdasarkan catatan. Jangan hanya berdasarkan pikiran sendiri. Ya. Apa yang kita dapat peroleh dari data-data tersebut? Bapak Ibu harus berpikir. Jadi semua tokoh di Alkitab itu bukan tokoh imajiner. Bukan dongeng. Tapi memang ada, nyata, historis. Bukan figuratif
tokoh-tokoh Alkitab itu, tapi tokoh beneran. Nah, itulah sebabnya zaman sekarang pun dapat kita temui reruntuhan kota Ur Kasdim ini, di mana Abraham lahir dan besar di sana, ya. Oke. Jadi bukan mau belajar sejarah, bukan. Bahwa Alkitab mencatat itu benar sampai hari ini ada buktinya gitu. Bukan dongeng ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi berdasarkan data Alkitab itu, Kisah Rasul 7 ayat 2 sampai 4 misalnya. Kita baca perlahan ya. Ingat kalau baca Alkitab harus mengerti konteksnya. Mulai dari ayat 2. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita, Abraham." Jadi Allah sudah menampakkan kepada Abraham ketika ia masih di Mesopotamia. Sebelum ia menetap di Haran. Nah, data ini jelas bahwa Abraham Tuhan sudah menampakkan dirinya kepada Abraham pada waktu Abraham masih di Ur sebelum menetap di Haran, ya. Dan berfirman kepadanya, "Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Rupanya Allah berfirman pada Abraham ketika Abraham masih di Ur, disuruh keluar dari Ur. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, yaitu Terah, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Ya, nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jadi sebenarnya Allah sudah menemui Abraham ketika Abraham di Ur. Ya, menurut kisah para rasul 7 ayat 2 sampai 4. Kita tahu padahal Terah itu tidak mengenal Allah yang benar. Terah itu beribadah kepada Allah lain. Coba baca Yosua 24 ayat 2. Ya, Yosua 24 ayat 2. Coba kita baca ya. Yosua pasalnya yang ke 24 ayatnya yang kedua. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain." Rupanya Terah bapaknya Abraham ini beribadah kepada Allah lain. Bahkan ya Bapak Ibu, Terah ini sebenarnya pekerjaannya adalah pembuat berhala. Tidak heran kalau ia menyembah Allah lain. Ia memang pembuat berhala. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar istilah terafim di Alkitab, mungkin saja terafim ini ada kata terah di situ, berasal dari kata terah. Karena terah itu pembuat berhala, terafim itu sejenis berhala. Ya, itu data Alkitab di Kisah Para Rasul 7, 2 sampai 4. Jadi kalau gitu kontradiksi dong Alkitab itu. Sebab kita sudah belajar di sesi minggu lalu, Rabu lalu, bahwa yang membawa Abraham ke Kanaan adalah idenya Terah. Menurut Kejadian 11 ayat 31. Jadi Kejadian 11 ayat 31 berkata begini, "Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya."
Rupanya Sarai ini anak dari Terah juga, saudaranya Abram, cuman dari ibu yang berbeda. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Nah, Kejadian 11 ayat 31 mengatakan bahwa Terah yang membawa Abram menuju Kanaan, meskipun tidak sampai, akhirnya menetap di Haran, bukan? Tapi menurut Kisah Para Rasul 7 ayat 2 sampai 4 dikatakan Allah lah yang berfirman supaya Abram keluar dari Ur Kasdim. Yang mana yang benar? Kontradiksi, bukan? Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah ikut online Bible study sudah berapa lama? Harus belajar cara baca Alkitab yang benar. Jangan dikit-dikit berpikir kontradiksi. Perhatikan baik-baik. Alkitab itu satu ayat dengan ayat yang lain itu saling melengkapi, saling menjelaskan. Kadang-kadang ada cerita di kitab ini diulang di kitab yang lain. Kadang-kadang ada kisah penciptaan di Kejadian 1, tapi di Kejadian pasal 2 diulang lagi ceritanya. Itu harus mengerti cara bacanya. Jadi Kejadian 11 ayat 31 berkata Terah membawa Abraham keluar dari sana. Oke, itu pasti benar karena Alkitab. Nah, Kisah Para Rasul 7 ayat 2 sampai 4, ayat 3-nya dan berfirman kepadanya keluar dari negerimu, Allah yang berfirman. Jadi yang mana yang benar? Dua-duanya benar karena Alkitab. Tapi bagaimana kok seolah-olah bertentangan? Terah atau Allah? Nah, makanya kalau kita mengerti ayat-ayat ini saling melengkapi, saling menjelaskan, maka kita akan mengerti. Bagaimana menjelaskan hal ini? Kita lanjutkan dulu ya. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ibrani 11 ayat 8. Abraham berangkat dari mana? Dari Ur Kasdim. Tapi yang kedua kali berangkat dari mana? Dari Haran. Kan ceritanya memang demikian. Jadi jangan dibentrokkan ya. Oke, kembali ke kontradiksi tadi. Ini dia jawabannya. Mengapa Terah ingin pindah dari Ur Kasdim membawa Abraham? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena Abraham memang diperintahkan Allah untuk keluar dari Ur. Tadi sudah kita baca Kisah Para Rasul 7 ayat 2 sampai 4. Artinya Abram sebenarnya pernah dijumpai oleh Allah dan disuruh keluar ketika masih di Ur. Begitu loh. Jadi kemungkinan Terah diberitahu oleh Abraham bahwa Allah menginginkan keluarga mereka keluar dari Ur menuju Kanaan. Itu kemungkinannya. Kemungkinan kedua mungkin Terah bersedih hati dengan kematian anaknya, Haran. Kan Haran mati ketika Terah masih hidup di Ur, ya. Sehingga mungkin Terah ingin meninggalkan Ur. Ya bisa-bisa saja namanya kemungkinan. Tetapi yang paling kuat adalah kemungkinan yang pertama. Karena Allah berfirman ketika Abram masih di Ur. Jadi Abram kasih tahu ke papanya Terah untuk keluar dari Ur. Nah, begitu cara baca Alkitab, Bapak Ibu. Jadi jangan dikit-dikit kontradiksi, salah dan sebagainya. Tidak. Saling menjelaskan, saling melengkapi. Dua-duanya pasti benar. Cuma bagaimana menjembatani, mengerti hal itu. Nah, begitu ya. Oke, berikutnya lagi. Apakah iman Abraham tiba-tiba sempurna? Ya, faktanya Abraham tidak mungkin langsung dewasa, bukan? Kan dari bayi pasti. Kalau dari bayi pasti bertumbuh dong. Bayi, balita, remaja, pemuda, ya.
Jadi pasti ada proses pembelajaran di sana. Tidak ada orang yang lahir langsung dewasa lalu pinter langsung, tidak ada. Kebenaran ini dicatat antara lain di dalam Roma 10 ayat 17, bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman seseorang itu timbul karena mendengar yang benar, mendengar firman Kristus. Kalau orang tidak pernah mendengar apa-apa ya tidak akan ada iman, tidak akan bertumbuh imannya. Jadi Abram pasti mendengar sejak kecil, mendengar apa kita tidak tahu karena tidak dicatat. Karena ayahnya Terah ini pembuat berhala, mungkin Abraham tahu pasti ada Allah yang benar. Nah, begitu. Kemungkinan-kemungkinan bisa saja. Tapi yang jelas iman itu tidak mungkin tiba-tiba sempurna atau instan. Tidak pernah. Ya. Jadi Abram mengalami pergumulan juga dalam pertumbuhan imannya. Sampai akhirnya ia menjadi bapak orang beriman. Tidak tiba-tiba. Ya. Coba kita lihat buktinya ya. Ayat yang kita ah, yang minggu lalu kita lanjutkan ya. Abram Abraham ke Mesir. Itu Kejadian 12 ayatnya yang 10 sampai 20. Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti lengkapnya. Tetapi intinya begini, kita baca dengan cepat saja ya. Kejadian pasal 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir. Jadi ketika ada kelaparan di Kanaan, maka Abram pergi ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ini dia petanya. Jadi Abram menuju Mesir. Sampailah Abram di Mesir. Karena Kanaan kelaparan hebat. Ya. Nah, ayat 11-nya. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Abraham tahu istrinya cantik sekali. Ayat 12-nya, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Rupanya Abraham takut punya istri yang cantik, nanti istrinya direbut, dia dibunuh. Abraham takut. Oleh karena itu Abraham pesan sama Sarai istrinya, ayat 13. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik agar engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Abraham rupanya takut juga ya. Ayat 14. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun bilang, bawa kemari. Pasti begitu. Lalu Sarai dibawa ke istana bersama Abraham. Abram, waktu itu namanya masih Abram. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dalam pikiran Fir'aun, Abram adalah saudaranya. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Wah, dapat hadiah banyak banget. Rupanya Fir'aun mau menyenangkan hati Abram supaya dapat Sarai. Karena Fir'aun berpikir bahwa Abram dan Sarai adalah bersaudara, bukan suami istri. Nah, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Tulahnya seperti apa tidak dicatat. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Terjadi apa itu tulah itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Akhirnya Firaun tahu bahwa Sarai sebenarnya istri Abraham.
Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dia dan pergilah. Rupanya Sarai dikembalikan ke Abram dan disuruh pergi. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Abram mendapatkan banyak sekali kekayaan dari Firaun dan itu dibawa pergi. Ya, kalau kita baca kisah ini, kok Abram berbohong? Kok Abram pernah berbohong? Ini dia kisahnya. Kok bapak orang beriman berbohong? Nah, ingat Bapak Ibu kalau baca Alkitab harus mengerti cara bacanya. Ini Abram berbohong ini di awal cerita, bukan di akhir. Jadi rupanya Abram pun mengalami pasang surut imannya. Di satu saat dia taat, di saat yang lain ia takut dibunuh dan menipu atau berbohong. Ya, nah ini menunjukkan Abraham pun mengalami proses belajar untuk beriman dengan sempurna, tidak mendadak melalui pengalaman-pengalaman. Ya, oke, itu Abram. Alkitab itu mencatat dengan jujur kekurangan siapapun, kegagalan siapapun, ya. Sehingga kekurangan Abraham pun dicatat apa adanya. Inilah salah satu dosa yang pernah dilakukan Abram, yaitu mengabaikan atau menganggap remeh perlindungan Allah dari orang Mesir. Nanti ternyata diulanginya lagi ketika ada di Gerar. Abraham mengulangi kesalahan sama di Gerar. Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Ini benar-benar naik turun nih imannya Abram. Jadi sebagai bapak orang beriman, Abraham mengalami proses pertumbuhan iman. Tidak langsung. Tidak langsung instan lalu sempurna. Apalagi iman diberikan oleh Tuhan. Bukan. Iman itu hasil pergumulan. Pendengaran, pengalaman akan kebenaran firman Tuhan. Bukan iman diberikan Tuhan. Bukan. Nggak ada itu di Alkitab. Ya. Tindakan berbohong oleh Abraham ini jelas tidak dibenarkan oleh Alkitab. Jadi jangan salah. Kalau Alkitab menceritakan dengan jujur, bukan untuk ditiru. Contoh-contoh yang jahat pun dicatat di Alkitab, tapi bukan untuk ditiru. Banyak tindakan yang salah manusia dicatat di Alkitab, bahkan yang memalukan sekalipun. Tapi itu contoh supaya tidak dilakukan. Contoh supaya tidak ditiru atau diteladani. Mengerti ya Bapak Ibu? Jadi oke. Nah, tindakan berbohong itu tentu tidak dibenarkan. Nah, jadi iman Abraham harus dilihat konteksnya. Alkitab menegaskan bahwa Abraham itu dibenarkan karena apa? Harus di harus ditangkap benar-benar. Karena apa? Harus dilihat konteksnya bukan? Coba kita baca Ibrani 11 ayat 8 ya. Ibrani pasal 11 ayat 8. Saya bacakan ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini ya. Abraham dibenarkan dalam hal itu, bukan dalam hal yang bohong tadi. Ingat konteksnya. Abraham dibenarkan karena taat ketika disuruh keluar dari negeri itu, meskipun tidak tahu tujuannya, Abraham taat. Itulah iman. Taat dan percaya kepada Tuhan meskipun kita belum tahu.
tujuannya, ya. Oke, di ayat ke-17 coba kita baca. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Bahkan ketika disuruh mempersembahkan anaknya yang padahal itu janji, janji Tuhan sendiri, diminta lagi sama Tuhan. Ia serahkan. Inilah iman Abraham. Ia menomorsatukan Tuhan. Ya, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 21 sampai 23, coba kita baca ya. Yakobus pasal 2 ayat 21 sampai 23. Bapak Ibu kalau baca Alkitab jangan satu ayat, harus dicari banyak ayat supaya mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Ya, oke. Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ingat, Abraham dibenarkan karena apa? Perbuatan-perbuatannya. Jadi kalau ada orang yang berkata perbuatan tidak penting, salah. Karena Alkitab berkata Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Nanti kalau kita baca lebih lanjut, itulah iman, perbuatan-perbuatannya itu. Bukan setiap perbuatan adalah iman, bukan. Perbuatan baik belum tentu iman. Tapi kalau iman harus ada perbuatan baiknya, bahkan sempurna. Ya, jangan iman hanya jadi khayalan atau fantasi di pikiran aku sudah beriman, sudah selamat. Padahal etikanya setiap hari tidak ada. Padahal di internet menyerang orang sana sini, memfitnah, tidak tahu diri itu. Tidak beretika, tidak berhukum. Manusia hidup cuma satu kali, angkuh. Orang-orang semacam ini tidak takut Tuhan sebenarnya. Ia sedang bangga dengan dirinya. Ya, hati-hati. Oke. Jadi perbuatan macam apa yang dibenarkan? Yaitu perbuatan yang melakukan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya dalam Yakobus 2 ayat 21 kalau kita lanjutkan pembacaannya, ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, itu dibenarkan. Kenapa? Tuhan yang minta. Rupanya Tuhan hanya mengujinya. Tidak mungkin Tuhan menyuruh membunuh anak, tidak mungkin. Ya. Oke, 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Baca yang benar. Oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman hanya di pikiran tanpa perbuatan, ya imannya itu mati, kosong. Banyak orang imannya kosong karena merasa beriman asal mengaku dengan mulut selamat. Kosong imannya, tidak melakukannya, tidak menjadi karakter atau sifat, tidak menjadi nyata imannya. Ini iman fantasi ini. Banyak sekali yang begitu. Iman keselamatan bukan karena perbuatan baik, Pak. Nah, yang begitu-begitu itu biasanya yang salah itu. Baca ini kitab ini, jangan pura-pura nggak tahu. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kalau kita belajar mengampuni, masa mengampuni dalam hati? Mengampuni ya mengampuni. Maka ketika kita mengampuni, maka dalam hal mengampuni itu kita menjadi sempurna. Karena kita melakukan apa yang kita imani. Kan begitu. Ya. Ayat 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas atau ayat yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percaya Abraham bagaimana? Percaya iya Tuhan melakukan akhirnya. Jangan percaya Tuhan tapi tidak mau melakukan. Itu nggak percaya namanya. Percaya itu melakukan yang diperintahkan Tuhan. Ya. Hmm, karena itu Abraham disebut sahabat Allah.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Alkitab tidak banyak yang disebut sahabat Allah. Abraham sangat luar biasa, disebut sahabat Allah. Disebut sahabatnya Elohim, sahabatnya Theos. Waduh, itu nggak main-main loh itu, ya. Ada nama Abraham menjadi terkenal. Bahkan kalau kita bicara soal Allah, Allah yang benar adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Terkenal sekali itu. Nah, cuma Abraham memang naik turun di awal mula imannya, ya. Memang karena harus mengalami proses untuk menjadi sempurna. Jadi Abraham harus belajar taat melalui beberapa kegagalan hidupnya. Belajar. Kalau nggak belajar ya nggak bisa sempurna. Berikutnya, Abraham berpisah dengan Lot. Ini panjang ceritanya. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Intinya begini. Maka Abraham kan diantar keluar nih oleh orang-orang Firaun, perintah Firaun supaya kembali, jangan di sini gitu ya. Maka Abraham pergi dari Mesir ke tanah Negeb. Ini dia tanah Negeb. Kembali ke dekat Hebron situ. Maka kembali ke situ dan Sarai tentu saja dan seluruh pemberian Firaun tadi. Abraham makin kaya karena peristiwa itu, ya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, ya. Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ini Bapak Ibu, dekat sini, ya. Oke. Eh, Lot ikut bersama-sama dengan Abram. Nah, tapi karena negeri itu tidak terlalu luas, kalau Bapak Ibu lihat itu sebenarnya tidak terlalu luas. Maka eh, maka para gembala Abram dan para gembala Lot berkelahi, rebutan area. Tapi Abraham luar biasa. Di ayat ke-8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Ini antara om dan ponakannya. Om Abraham dan ponakannya Abraham yaitu Lot. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Sebab kita ini saudara. Ya, hari ini banyak sekali orang sesama saudara saja berantem, rebutan. Rebutan bisnis sampai berantem. Waduh, ingat Abraham tidak begitu. Abraham, perhatikan respon Abraham. Ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Terserah kau, Lot. Kalau kau ambil kiri, aku ambil kanan. Kalau kau ambil kanan, aku ambil kiri. Terserah kau, Lot. Ya, kau yang pilih. Loh, coba Abraham luar biasa kan? Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Rupanya Lot memilih tanah yang subur. Bapak Ibu kalau lihat di layar ini, yang warna hijau ini. Jadi di pinggiran sungai Yordan, dari Ai ke arah Zoar ini, disitulah Lot menetap di lembah Yordan, di dekat Sodom tentunya di situ.
Sedangkan Abram menetap di Kanaan. Abram akhirnya menetap di Hebron, kota di mana Abram hidup. Itu ini dia Hebron dan tempat pemakaman para leluhur ada di sana di Hebron. Ya, ini sungguh luar biasa kisah ini. Ya, tapi setelah berpisah dengan Lot, ayat 14-nya, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Tidak mungkin ada orang yang bisa menghitung debu tanah ya, Bapak Ibu sekalian. Artinya, Abram akan punya keturunan. Padahal kita tahu bahwa Sarai itu mandul. Di sesi yang lalu kita sudah bahas, bukan? Tapi inilah janji Tuhan, ya. Ayat 17, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Waduh, ini luar biasa ini. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, eh, kisah-kisah ini jangan hanya menjadi pengetahuan atau pengetahuan sejarah saja, ya. Kisah ini harus diambil hikmatnya. Setiap kejadian di Alkitab itu mengandung hikmat yang luar biasa. Nah, perhatikan kenapa Allah memilih Abraham. Padahal kita tahu Terah ayahnya itu seorang pembuat berhala, penyembah berhala. Rupanya Abraham memiliki karakter yang baik, yang bisa dididik. Meskipun pada awalnya bohong, nanti nanti kita akan lihat di sesi berikutnya. Abraham tidak sabar dengan janji Allah, sehingga ia mengambil jalan pintas. Terjadi proses pertumbuhan iman Abraham. Tidak tiba-tiba menjadi sempurna. Demikian juga semua tokoh Alkitab. Tidak ada yang tiba-tiba sempurna. Demikian juga kita semua. Tidak ada satupun di antara kita yang tiba-tiba sempurna. Artinya apa? Artinya kita semua harus belajar. Waktunya panjang untuk menumbuhkan iman yang benar, yang sempurna. Harus belajar bukan teorinya saja. Harus belajar melakukan, harus praktek dalam seluruh hidup kita. Belajar itu bukan sebagai pengetahuan, tapi diadopsi memang menjadi pola pikirku, mindsetku, caraku berpikir, caraku berperasaan, caraku hidup menjadi pola hidup. Begitu kalau belajar firman. Abraham baik sekali loh. Ia berkata kepada Lot, Lot kau yang pilih deh terserah. Kau ke kanan aku ke kiri terserah kau deh. Si Lot rupanya pilih daerah-daerah yang subur. Abraham juga kasih silakan Lot. Abraham tinggal di Kanaan, Lot tinggal di lembah Yordan yang banyak airnya. Subur. Nah, tapi justru Allah berfirman kepada Abraham, lihat ke kiri ke kanan, utara selatan. Daerah ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Dan keturunanmu akan seperti debu tanah. Banyak sekali. Padahal Sarai sedang mandul. Ya, tapi Abraham nurut saja. Nah,
Jadi malam ini kita belajar bahwa iman itu bukan peristiwa instan. Dalam suatu KKR, tiba-tiba ada banyak orang yang datang ke depan, didoakan, lalu nangis-nangis. Apakah lalu beriman? Tidak, itu baru menyesal, belum bertobat. Menyesal itu nangis-nangis. Kalau bertobat itu pola pikirnya, pola hidupnya sudah berubah. Sudah berubah belum? Nangis-nangis saja belum berubah ya bukan bertobat namanya, bukan beriman. Beriman itu kalau sudah berubah, iman itu nyata, bukan teori. Banyak orang berteori, makanya jadi Kristen KTP, KTP-nya doang yang Kristen, tapi tidak melakukan firman. Tapi pelitnya minta ampun, tapi sama saudara tidak baik. Terhadap saudara yang butuh pertolongan tidak mau menolong. Apalagi terhadap orang lain. Bahkan ada yang terhadap orang tuanya sendiri pelit. Waduh, yang begini tidak mungkin selamat Bapak Ibu. Sama orang tua sendiri pelit. Orang tua sulit makan tidak mau kasih. Coba ya, Abraham menjadi bapak orang beriman itu tidak tiba-tiba. Ada prosesnya, ada pergumulannya. Nah, yang dibenarkan oleh Alkitab tentu saja perbuatannya Abraham yang benar, bukan ketika berbohong, bukan. Amin. Kita harus belajar melakukan segala sesuatunya dengan benar. Kita harus memiliki iman seperti Abraham. Yang walaupun belum melihat negeri yang dijanjikan itu, tapi ia berangkat loh. Sama dengan hari ini, kita dijanjikan negeri yang baru, Kanaan yang baru, Kanaan surgawi. Langit yang baru, bumi yang baru. Kita belum lihat seperti apa bentuknya. Tapi kalau kita percaya, punya iman, maka itu dibenarkan. Tentu saja percayanya bukan gini, aku percaya, setuju di pikiran. Bukan, ada langit baru, bumi baru. Aku berangkat ke sana. Gitu. Seperti Abraham, keluar dari tempatmu, keluar dari dunia. Cara berpikirmu itu keluar dari dunia. Menuju Kanaan surgawi, cara berpikirnya, berperasaannya. Nanti baru ketika Tuhan Yesus datang, fisik kita diberi yang baru, dibawa ke sana. Makanya iman seseorang itu kelihatan dari caranya hidup. Apakah ia hidup sedang mempersiapkan ke Kanaan surgawi, ke langit baru, bumi baru, atau tidak? Apakah ia hidup fokusnya diri sendiri, atau fokusnya melakukan kehendak Tuhan? Artinya mempersiapkan diri menuju Kanaan surgawi. Nah, sayang sekali banyak orang fokusnya ke arah dunia atau kesibukan yang lain, tapi tidak mempersiapkan diri menuju Kanaan surgawi. Tapi tidak mau berangkat ke Kanaan surgawi. Tidak taat. Iman yang benar seperti Abraham. Taat mati. Disuruh apa saja oleh Tuhan, siap Tuhan. Mari belajar Bapak Ibu. Tidak bisa instan. Jangan berkata nanti saja Pak, kalau saya sudah tua baru bertobat. Tidak mungkin. Mari kita belajar dari hal kecil mulai sekarang. Ya, mulai sekarang. Cari-cari segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Yang itu menyenangkan Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.